Saatnya Anda simak Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Selamat datang di Desa Wisata. Pelestarian juga sangat penting, di mana filosofi di balik ini tuh apa? Di 96.8 FM Radio Gemilang. .8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Halo, selamat pagi Sobat Gemilang. Lanjut lagi dan kali ini Andin hadir di Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh, dan bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Kabupaten Magelang. Ya, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol terkait dengan si PBB Trengginas yang baru aja di-launching oleh PJ Bupati Magelang Oktober lalu. Seperti apa sih? Pasti penasaran apa sih si PBB Trengginas ini? Dan senang banget hari ini sudah bergabung bersama Andin. Ada Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang, Ibu Dr. Anda Siti Zumaroh MM. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah ya Ibu ya. Oke, Ibu, kabarnya hari ini baik karena melihat cuaca yang tidak menentu ya Ibu ya. Pasti Ibu punya tips dong ya gimana untuk selalu sehat, karena saya yakin Ibu juga pasti jadwalnya padat banget gitu Bu. Gimana Bu? Iya Mbak, jadi memang kita suasana ini kadang hujan, lebat, kadang kita banyak kegiatan gitu ya. Nah memang kemudian kita harus bisa memanage ya. Ini salah satunya saya kemarin juga sempat kena imbasnya gitu ya. Sedikit pusing-pusing, sedikit pilek-pilek begitu ya. Nah yang pertama juga tetap harus berolahraga, tetap harus ada istirahatnya. Kemudian juga jangan lupa berobat kalau memang itu diperlukan gitu Mbak Andi. Pastinya harus menjaga imunitas tubuh dan pastinya happy ya Bu ya. Betul, happy banget apalagi kalau dompetnya tebel ya Bu ya. Oke, baik, hari ini sudah bergabung ya bersama kita ada Ibu Siti Zumaroh yang nantinya akan memberikan informasi kepada kita terkait dengan si PBB Trengginas. Oke, seperti yang kita tahu bahwa pengelolaan data pajak bumi dan bangunan, perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 di Kabupaten Magelang masih belum optimal karena proses pemutakhiran data dilakukan secara manual. Dan pastinya prosedur ini juga tidak menyertakan sistem cadangan data historis secara elektronik yang berdampak pada waktu pelayanan yang lebih lama dan kurang efisien. Untuk mengatasi kendala ini pastinya ada inovasi dari BPPKAD ya untuk menyusun proyek perubahan dengan mengembangkan sistem informasi PBBP 2 berbasis elektronik yang disebut si PBB Trengginas. Pastinya ini harapannya adalah memberikan kemudahan pelayanan ya untuk bisa lebih efisien dan pastinya lebih cepat begitu ya Ibu Zumaroh ya. Ibu, mungkin sebelum kita lebih lanjut ngobrolin terkait dengan PBB Trengginas nih, Ibu mungkin bisa memberikan informasi kepada sahabat Gemilang di rumah sebenarnya BPPKAD itu apa sih Bu? Mungkin Ibu bisa menjelaskan, silahkan Ibu. Iya. Terima kasih Mbak Andin, selamat pagi sahabat Gemilang semuanya. Jadi begini, BPPKAD ini adalah salah satu organisasi pemerintah daerah atau OPD di Kabupaten Magelang yang kita ini mempunyai tugas, ada 3 hal besar yang ditugaskan untuk BPPKAD ini. Yang pertama adalah terkait dengan optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah ya. Kemudian yang kedua optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Dan yang ketiga adalah terkait dengan optimalisasi pengelolaan aset daerah. Jadi ada 3 hal besar yang dilakukan di Kabupaten Magelang. Salah satunya adalah terkait dengan pendapatan daerah itu Mbak. Iya. Baik, nah kalau kita ngomongin BPPKAD ini kan pasti berhubungan dengan pajak ya Ibu ya. Kadang-kadang masyarakat, aduh pajak lagi gitu ya Bu ya. Tapi sebenarnya di balik itu semua ada tujuan dan maksud tertentu ya kenapa ada pajak. Mungkin Ibu bisa menjelaskan Bu pengertian pajak daerahnya dan juga sebenarnya dari pajak daerah ini sebenarnya untuk apa sih gitu Bu? Iya. Gini Mbak Andin. Jadi memang pajak itu mungkin dirasanya ini pajak lagi gitu ya. Padahal pajak itu kalau kita tahu Mbak, wah luar biasa manfaatnya untuk pembangunan dimanapun, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten maupun sampai dengan di tingkat desa gitu ya. Nah, jadi pajak itu sebenarnya apa? Pajak ini merupakan iuran wajib ya. Ini wajib karena ini sudah ditentukan secara aturan ya, yang dibayar baik oleh individu maupun oleh lembaga ya. Jadi ini wajib. Tidak ada tawar-menawar kalau namanya wajib. Pokoknya. Nah, karena ini nanti
apa namanya, penggunaannya ini ya untuk pembangunan, untuk menyelenggarakan pemerintahan ya. Jadi yang namanya apa namanya pajak yaitu tidak bisa ditawar-tawar lagi, itu wajib. Dan bagaimana kalau pajak ini kita bandingkan dengan retribusi, itu jauh beda, Mbak. Kalau pajak itu nanti tidak ada imbalan yang sifatnya langsung, tapi kalau retribusi ada imbalan langsung. Jadi misalnya kita mau menggunakan jalan tol, ya kita membayar di sana, nanti kita dapat fasilitas. Tapi kalau pajak tidak. Tetapi yang kita nikmati adalah pembangunannya di Kabupaten Magelang, penyelenggaraan pemerintahannya di Kabupaten Magelang, suasana yang aman, yang nyaman, ya, orang mau investasi mudah dan sebagainya. Itu semuanya adalah diantaranya dari pajak daerah. Oke, siap. Berarti dari masyarakat kembali lagi untuk masyarakat ya. Dan salah satunya adalah untuk pengembangan daerah Kabupaten Magelang sendiri, begitu. Baik, oke, Ibu Zumaro sudah menjelaskan ya untuk terkait tugas dan fungsi BPPKAD dan juga sebenarnya apa sih fungsi dari pajak daerah yang kita bayarkan ya Bu ya. Oke, langsung kita beralih ke si PBB Trengginas. Oke Ibu, ini kan si PBB Trengginas di launching hari Kamis kemarin ya Bu ya, Oktober ya Bu ya. 31 Oktober ada Pak PJ juga yang meresmikan. Mungkin Bu bisa menjelaskan, mungkin menceritakan terkait dengan launching kemarin Bu, silahkan Bu. Iya Mbak, iya. Jadi terima kasih Mbak Andin, Jabat Gemilang. Si PBB Trengginas ini kemarin memang betul sudah di launching oleh Bapak PJ Bupati Magelang di tanggal 31 Oktober nih, di penghujung bulan Oktober. Betul. Nah, Pak PJ Bupati sudah melaunching dan luar biasa dihadiri oleh Forkompimda Kabupaten Magelang lengkap. Kemudian juga instansi terkait, ini ada BPN, ada perbankan, ada Universitas Sidar Magelang, ada wajib pajak, ya banyak. Dan ini menunjukkan sebuah kolaborasi yang luar biasa, Mbak Andin ya, bahwa suksesi dari si PBB Trengginas ini nanti akan didukung ya, didukung oleh berbagai pihak ya, berbagai stakeholder di sana gitu. Jadi kemarin kebetulan bersamaan dengan acara tax gathering Mbak Andin. Nah, di mana pemerintah kabupaten ini memberikan reward kepada para wajib pajak yang tertib dan berkontribusi besar terhadap PAD di Kabupaten Magelang. Jadi penghargaan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Magelang untuk para wajib pajak. Jadi gitu, para wajib pajak ini juga diapresiasi ya. Betul, diapresiasi karena mereka sudah berperan dalam pembangunan di Kabupaten Magelang. Jadi ketika wajib pajak ini nanti berperan secara optimal, ini insya Allah pembangunan di Kabupaten Magelang juga akan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena dana-dana yang digunakan untuk pembangunan ini akan kemudian semakin banyak, dikelola dengan baik untuk dikembalikan lagi kepada masyarakat lewat pembangunan, lewat pemberian pelayanan kepada masyarakat seperti itu. Baik, luar biasa banget. Oke, Ibu langsung aja Bu, ini menjelaskan terkait dengan si PBB Trengginas. Ini kenapa Bu namanya kok Trengginas Bu? Iya. Silakan Ibu. Jadi gini Mbak, Trengginas itu di dalam bayangan kita kan pasti namanya Trengginas itu kan pasti dia tidak bertele-tele, pasti dia cepat, pasti dia bagus, pasti dia akurat begitu ya. Nah, kenapa ini namanya si PBB Trengginas? Sebenarnya PBB Trengginas itu kepanjangannya adalah Sistem Informasi PBB. PBB itu Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan, Terintegrasi, Gesit dan Tangkas. Jadi akronim ya Bu ya, biar masyarakat inget terus ya Bu ya. Lebih mudah dan ini Trengginas ini pasti akan menciptakan image yang positif. Kan katanya begini, kalau kita itu berpikir positif, maka positif itu yang akan terjadi. Tapi kalau pikiran kita udah negatif, maka negatif itu yang akan terjadi. Gitu. Jadi kita harus berpikir positif. Baik. Nah, kalau untuk tujuan utamanya Bu, untuk pengembangan si PBB Trengginas ini apa Ibu? Iya Mbak. Jadi untuk tujuan utamanya tentunya ini memberikan pelayanan publik yang jauh lebih baik Mbak kepada masyarakat. Jadi si PBB Trengginas ini nanti akan memberikan pelayanan kepada semua wajib pajak, kepada pihak-pihak terkait untuk bisa meningkatkan akurasi dan efisiensi pemutahiran data PBB P2. Ya. Ini nanti akan dilakukan melalui
teknologi digital. Sehingga ini akan menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih akurat gitu ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin pemutakhiran data PBB ini butuh biaya yang banyak, butuh waktu yang banyak gitu ya. Butuh energi ya yang lebih gitu. Nah, ini nanti dengan si PBB Trengginas ini nanti kita bisa memutakhirkan data dari rumah. Ya, itu oleh wajib pajak ya. Nanti dari pemerintah desa pun tidak usah datang ke BPPKAD, langsung bisa memutakhirkan datanya dari kantor desa masing-masing. Gitu. Termasuk nanti ini nanti kita kolaborasi dengan kantor pertanahan ya, bahwa sertifikat-sertifikat yang diproses ya, atau tanah-tanah yang sudah disertifikatkan itu nanti untuk SPPT PBB-nya pemutakhirannya tidak harus mengurus lagi secara tersendiri. Kalau selama ini masyarakat atau wajib pajak ketika dia ada peralihan hak atas tanah, maka dia sudah mendaftarkan atas tanahnya jadi sertifikat. Nanti ketika sudah sertifikatnya jadi, sudah beralih atas nama yang bersangkutan, masih harus lagi mengurus pemutakhiran data SPPT PBB-nya. Nah, ini akan 2 kali kerja dan kemudian akan boros di waktu, akan boros di tenaga, akan boros di biaya. Nah, lewat si PBB Trengginas ini nanti akan bisa lebih simple. Nanti sekaligus nanti itu bisa dimutakhirkan data SPPT PBB-nya. Baik, jadi memang mau nggak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman ya Bu ya, serba digital begitu ya Bu ya. Dan pastinya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Bu terkait dengan si PBB Trengginas ya, fitur-fiturnya apa aja, pelayanannya apa aja. Kita break dulu ya Bu Zumaro. Baik, Sahabat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung bersama Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan Lan Musyawaroh bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang. Stay tune tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, ada informasi terbaru nih. Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengatur 1. Jenis pajak daerah yang semula 11 jenis menjadi 8 jenis yang meliputi PBBP 2, pajak barang dan jasa tertentu, BPHTB, pajak MBLB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan 1 absen PKB dan BPNKB. Yang kedua, jenis retribusi yang dari semula 32 jenis menjadi 18 jenis, meliputi retribusi jasa usaha dari semula 11 jenis layanan menjadi 10 jenis layanan, retribusi perizinan tertentu dari semula 5 jenis menjadi 3 jenis layanan. Muatan peraturan daerah itu meliputi jenis, subjek, wajib, objek dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif pajak daerah. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 dapat diunduh melalui jdih.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang FM. Hai, ada informasi. Pak, ya? Itu tadi aku dititipin kertas sama orang yang pakai seragam PNS. Tapi aku nggak tahu isinya apa. Katanya buat Bapak. Kertas apa sih? Oh, ini namanya surat pemberitahuan pajak bumi dan bangunan. Jadi gini, buat yang nerima surat ini wajib setiap tahunnya melaporkan pajak tanah dan bangunannya ke kantor pajak dan retribusi daerah. Nah, terus kalau yang nggak dapat surat berarti nggak wajib ya Pak? Ya jelas tetap wajib dong, dengan cara mendatangi langsung kantor yang melayani pajak. Kenapa harus bayar pajak Pak? Kan kita hidup di negara kita sendiri. Masa harus bayar sih? Gak boleh gitu. Pajak bumi dan bangunan itu kan nantinya kita juga yang akan menikmati, ya. Karena pajak itu merupakan salah satu sumber pembangunan yang ada di Indonesia. Dengan ikut membayar pajak, artinya kita juga ikut mensukseskan pembangunan bangsa. Gitu. Oh gitu ya Pak. Jadi, Bapak jangan sampai telat tuh bayar pajaknya. Ayo iki ke arep mangkat tondo.
Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu sumber pembangunan Indonesia. Dengan tertib membayar pajak, berarti kita turut serta dalam menyukseskan pembangunan bangsa, seperti subsidi harga BBM, subsidi tarif listrik, peningkatan mutu kesehatan, infrastruktur, dan masih banyak lagi. Jadilah orang yang sadar dan taat membayar pajak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Akhirnya wajib pajak beres. Jadi tenang deh kalau udah bayar pajak kayak gini. Gak kepikiran lagi aku. Widih, si paling rajin bayar pajak nih. Iya, kok kamu rajin banget sih bayar pajak? Emang bayar pajak tuh buat apa sih? Iya dong. Nih ya, kalau kita tertib bayar pajak, secara gak langsung, kita ikut berperan dalam membangun daerah tempat tinggal dan mensejahterakan masyarakat di sekitar kita. Tuh, lihat, pembangunan jalan dan fasilitas umum yang sering kita pakai, itu adalah hasil dari pembayaran pajak kita, tahu? Wah, iya ya. Aku tuh masih suka males bayar pajak. Jadi malu. Dasar. Nah, makanya Din, mulai sekarang kamu harus tertib bayar pajak, Din. Karena dengan kita bayar pajak, gak cuma kita aja yang ngerasain manfaatnya, tapi orang lain juga. Lagian, keren tahu jadi wajib pajak, karena kita ikut menyukseskan pembangunan bangsa. Oke deh, mulai sekarang aku bakal tertib bayar pajak. Riz, emangnya kamu udah daftar wajib pajak? Belum. Buruan daftar. Iya, aku daftar sekarang deh. Yaudah sana, buruan daftar. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara demi kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam wajib pajak tahun 2022. Melalui pajak yang sudah Anda bayarkan, telah berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mensukseskan pembangunan bangsa. Bagi Anda, para wajib pajak, jangan lupa untuk selalu tertib membayar pajak. Dan bagi Anda yang belum terdaftar wajib pajak, segera daftarkan diri Anda sebagai wajib pajak baru, agar semua masyarakat dapat menikmati manfaatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Wah, hari ini angkutan pasirnya banyak nih. Alhamdulillah, rezeki. Tapi jangan lupa bro, bayar pajak dong. Hah? Bayar pajak? Iya dong bro, bayar pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB. Waduh, pendatang baru nih bro, jadi nggak tahu. Jelasin dong. Nah gini, pajak mineral bukan logam itu untuk 4 jenis komoditas bro, seperti pasir, batu kali, tanah uruk, batu ayak tanpa pasir, dan jenis kendaraan angkutan bahan mineral bukan logam dan batuan. Bro, bayar pajak itu sebagai sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kita. Wah, siap bro. Yuk, gas, bayar. Bentar, bayarnya di mana? Nah, ini yang penting. Untuk pembayaran, langsung aja di pos pemungutan pajak MBLB, bro. Dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, segera bayarkan pajak mineral bukan logam dan batuan di pos pemungutan MBLB Pare, Pos Blondo, Pos Mendut, dan Pos Jeruk Agung Serumbung. Ayo, bayar pajak MBLB. Membayar pajak, membangun Kabupaten Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang.
Oke, terima kasih Sobat Gemilang untuk Anda yang masih gabung barengan Andin tentunya di Jamus Gemilang, Jagongan Lan Musyawarah dan pastinya bersama Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah atau BPPKAD Kabupaten Magelang. Dan masih bergabung bersama Andin ada Kepala BPKAD Kabupaten Magelang, Ibu Siti Zumaroh yang tadi sudah secara lengkap ya sudah menjelaskan terkait dengan apa sih si PBB Trengginas dan juga manfaatnya, tujuannya, dan pastinya ini untuk memudahkan masyarakat ya Bu ya. Betul. Untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan juga pastinya efisien begitu ya Ibu ya. Oke, Ibu terkait dengan si PBB Trengginas ini kan merupakan versi pengembangan dari aplikasi sebelumnya ya Ibu ya. Iya, epbb.magelangcup.go.id. Pastinya ini juga melalui proses yang panjang. Nah, kalau untuk proses pengembangannya seperti apa sih Bu? Mungkin Ibu bisa menceritakan. Silakan Ibu. Jadi gini Mbak, kalau kemarin di EPBB itu masih pelayanan masih terbatas ya. Jadi belum bisa diakses oleh masyarakat secara luas gitu ya. Kemudian bisa ngaksesnya masing-masing pemerintah desa terbatas. Kemudian kalau masyarakat juga masih baru bisa melihat saja gitu ya. Tetapi kalau sekarang ini nanti pengembangannya sudah luar biasa Mbak. Jadi betul-betul di situ masyarakat bisa melakukan sesuatu untuk bisa pemutahiran data gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, di si PBB Trengginas ini nanti kita bisa ada permohonan SPPT untuk yang objek baru misalnya ya. Jadi misalnya ada tanah nih, kemudian tadinya 1, kemudian jadi perumahan. Nah kan ini nanti akan pecah gitu ya, akan jadi banyak pemiliknya, jadi objeknya jadi baru. Nah ini bisa ini Mbak, ya bisa. Kemudian nanti juga bisa mutasi ya. Jadi kalau misalnya Mbak Andin nih punya tanah, amin. Kemudian Mbak Andin ini kan hasil jual beli ya, habis membeli dari tetangganya misalnya ya kan. Nah ini kan SPPT PB-nya masih atas nama penjual yang lama, masih atasnya penjual, belum ke Mbak Andin. Nah, Mbak Andin setelah itu nanti bisa juga melakukan proses untuk pemutahiran datanya gitu. Dari rumah Mbak Andin bisa. Kemudian juga ada pembetulan data PBBP 2. Jadi kalau misalnya di SPPT itu kan ada data objek pajak, ada data wajib pajaknya. Misalnya Mbak Andin ini ternyata kemudian alamatnya salah di situ. Ini nanti bisa dibetulkan lewat si PBB Trengginas itu. Kemudian atau mungkin luasannya ini harusnya ini 1000. Kenapa ini ditulis masih 750? Nah, kan ini masih kurang ya. Nah, ini nanti bisa dibetulkan di situ, Mbak. Itu. Kemudian juga pengurangan ketetapan NJOP PBB. Kalau misalnya ternyata ini di sini nilainya itu sebenarnya per meter ini baru 1 juta gitu ya. Tetapi di SPPT ini ternyata 3 juta gitu. Nah, ini nanti bisa mengajukan permohonan pengurangan. Tentu ini akan melalui proses-proses verifikasi. Semua permohonan akan lewat proses-proses verifikasi. Kemudian juga bisa melakukan permohonan penerbitan SK-NJOP. Nah, SK-NJOP itu apa? SK-NJOP itu adalah surat keterangan nilai jual objek pajak PBB P2. Ya, jadi sering orang itu tidak tahu di sini ini nilai objek pajaknya berapa sih. Nah, kan ini sering terjadi misalnya mau ada jual beli gitu ya, atau mau ada penilaian terhadap tanahnya. Nah, ini nanti bisa minta SK-NJOP. Kalau yang ini tidak ada SPPT PB-nya, nanti bisa penerbitan SK-NJOP lewat aplikasi ini. Ya. Kemudian juga masih bisa cetak salinan SPPT PBB P2, Mbak. Jadi kalau kita setiap tahun dapat SPPT PBB, tetapi kadang-kadang juga kita lupa naruh. Iya, betul. Ya kan? Sudah dibayar, kemudian kita lupa naruhnya. Suatu saat kita butuh, ya. Kita butuh. Nah, karena kita membutuhkannya ternyata tidak ada barangnya, maka bisa meminta suatu salinan. Berarti bisa cetak sendiri ya, Bu ya? Nanti cetaknya ya tidak cetak sendiri, tetap cetaknya di kita. Tetapi permohonannya bisa lewat
si PBB Trengginas. Jadi tidak harus jauh-jauh gitu ya. Tidak harus meluangkan waktu, harus ke sana kemari. Kalau misalnya harus naik Gojek sudah berapa, Mbak? Iya. Nah, kan misalnya dari Kaliangkrik, ya kan? Kaliangkrik mau naik Gojeknya sampai desa sudah berapa, dari desa mau ke kabupaten sudah berapa lah. Ini kan sudah terjadi efisiensi yang luar biasa. Betul, iya. baik. Kemudian keberatan dan JPW juga bisa, Mbak. Jadi misalnya tadi ini seperti yang pengurangan tadi, nah ini juga bisa dilakukan. Kemudian penetapan PBB B2. Ini juga bisa terjadi, Mbak. Kadang SPPT itu bisa jadi ganda, Mbak. Ya kan? Misalnya begini tadi Mbak Andin beli tanah gitu ya. Nah, kemudian Mbak Andin sudah memutakhirkan datanya menjadi namanya Mbak Andin, tapi yang dulu masih hidup. Nah, ini yang dulu bisa dibatalkan lewat aplikasi ini, Mbak. Jadi banyak sekali manfaatnya dari si PBB Trengginas ini, Mbak Andin. Jadi tadi Bu Zumaro menjelaskan juga terkait dengan fitur-fitur ya, Bu iya, ya, dalam layanan PBB Trengginas ini. Oke, Ibu, untuk proses si PBB Trengginas ini kan pasti melalui proses yang panjang ya, Bu, sebelum akhirnya launching gitu, Bu. Nah, untuk proses pengembangannya, Bu, ini yang terlibat siapa aja sih, Bu? Silakan, Ibu. Iya, jadi begini, Mbak. Kita ini sekarang kan Bupati kita PJ ya. Pak PJ ini adalah salah satu direktur ya di Kementerian Keuangan, Kementerian ATR BPN. Nah, pada saat awal-awal beliau hadir, kemudian waktu itu berbincang-bincang, itu sempat beliau mempunyai mempunyai cita-cita kalau menurut saya ya. Jadi mempunyai cita-cita bagaimana menyatukan data antara data Pemkab dengan data pertanahan atau di ATR BPN. Jadi nanti data ini benar-benar satu gitu ya. Nah, supaya apa? Misalnya petanya SPPT PBB dengan petanya BPN sama, Mbak. Kalau kondisi sekarang ini kan tidak sama, Mbak. Kita masing-masing. Nah, oleh karena itu kemudian ini saya tangkap. Apa yang disampaikan Pak Bupati menurut hemat kami luar biasa dan bahkan belum pernah ini terjadi gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian kita menggagas embrio yang kemudian dilempar oleh Pak Bupati ini kita tangkap sebagai sebuah inovasi, suatu perubahan yang akan kita lakukan nanti akan menuju ke sana. Ya. Jadi kita sangat berharap benar-benar nanti datanya itu kabupaten dengan BPN itu bisa sama. Kalau sekarang ini kan masing-masing. Kalau SPPT PBB luasnya sekian, mungkin di sertifikatnya luasnya sekian gitu ya. Nah, nanti lewat ini nanti akan bisa sama. Tentunya ini perlu proses ya. Perlu proses yang ini terus harus kita lakukan. Jadi embrionya dari sana. Jadi dalam hal ini Pak PJ Bupati mempunyai peran yang sangat penting gitu ya. Kemudian yang kedua kantor pertanahan. Jadi pemutakhiran data PBB lewat si PBB Trengginas ini juga akan bersinergi dengan data-data dari kantor pertanahan. Yang tadi saya sampaikan, kalau saat ini masyarakat atau wajib pajak yang sudah mendapatkan sertifikat atau sudah selesai mensertifikatan tanah, ini untuk SPPT PBB-nya masih harus mengurus lagi, kan? Nah, nanti lewat si PBB Trengginas ini, nanti ini akan kita lakukan secara terintegrasi, nanti kita lakukan secara host to host sehingga tidak usah wajib pajak harus mengurus sendiri. Betul banget. Nah, gitu. Jadi ini akan terjadi juga efisiensi yang luar biasa dan nanti itu datanya pasti akan lebih akurat gitu. Karena kalau sertifikat itu kan diukur ya, diukur dari bidang per bidang gitu ya. Kemudian alamatnya juga jelas, kemudian tempatnya di mana, siapa pemiliknya jelas. Jadi seperti itu, Mbak. Nah, di samping itu juga ada stakeholder yang lain yang juga berperan ya. Ada Pak Sekda, ada Bapak-bapak asisten,
Bapeda dan Litbangda, kemudian Diskominfo sendiri ya, seperti hari ini ya. Kita sosialisasinya lewat Radio Gemilang FM, tentunya radio kesayangan kita ini. Yang ini luar biasa, Diskominfo sudah banyak sekali menyampaikan sosialisasi tentang pajak daerah, begitu. Jadi memang harus saling collab ya Bu ya. Betul. Kolaborasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Di samping itu juga Untidar, Mbak. Untidar itu bekerja sama dengan BPKD Kabupaten Magelang ini sangat luar biasa ya. Nah, untuk program si PBB Trengganas ini bahkan nanti dari mahasiswa Untidar ini akan mendampingi desa-desa, Mbak, untuk bisa melatih, untuk bisa mendampingi dalam proses aplikasi si PBB Trengganas ini. Dan ini luar biasa, nanti manfaatnya termasuk untuk perguruan tingginya, untuk mahasiswanya luar biasa, Mbak. Seperti itu. Benar, berarti Ibu tadi kan sudah menjelaskan ini memang manfaatnya sudah luar biasa sekali ya Bu ya, dengan proses yang panjang dan juga para stakeholder juga ikut bekerja sama. Begitu ya Ibu ya. Tapi kalau untuk manfaatnya sendiri Bu, untuk terkait dengan pemerintah, masyarakat atau mungkin instansi seperti apa Ibu? Iya Mbak. Jadi begini, ini manfaatnya Mbak, untuk manfaat untuk pemerintah ya. Jadi untuk pemerintah pusat tentunya ini akan mendukung Satu Data Indonesia, Mbak. Apa yang tadi saya sampaikan ketika kita nanti data Pemkab Magelang adalah sama dengan data yang ada di BPN. Ini luar biasa, ya luar biasa. Jadi ini nanti luas di BPN sekian, luas di SPPT PBB sekian. Namanya ini juga sama, gitu ya. Alamat objek pajaknya juga sama, begitu. Bahkan sampai titiknya, ya nanti akan ke sana, gitu ya. Sampai ke titiknya nanti bisa dilihat, gitu ya. Itu manfaatnya Satu Data, mendukung Satu Data Indonesia, gitu ya. Kemudian untuk pemerintah provinsi, tentunya ya kita tentunya berharap ya ini manfaat-manfaat ini betul-betul nanti bisa untuk semuanya gitu ya. Harapannya nanti barangkali ini bisa menjadi contoh ya, bisa menjadi contoh untuk kabupaten kota lain dalam mendukung Satu Data Indonesia ini. Datanya Pemkab atau Pemkot dengan BPN ini bisa sama gitu ya. Kemudian untuk Pemkab Magelang tentunya luar biasa, manfaatnya sangat besar ya. Di antaranya adalah peningkatan akurasi dan kualitas data PBB. Ini datanya akan lebih berkualitas dan lebih akurat. Kemudian kemudahan akses dan transparansi bagi petugas ya. Karena ini sudah lewat digitalisasi, tentunya akan lebih mudah diakses, di mana saja kita bisa mengakses. Bisa dari rumah kita bisa melihat petanya, kita bisa mengakses pelayanannya. Kemudian peningkatan pendapatan asli daerah. Kenapa? Ketika SPPT PBB 2 ini jelas, maka tidak akan ada kemudian SPPT yang kemudian tidak diketahui pemiliknya, sehingga tidak bisa ditagih. Tidak diketahui letaknya sehingga tidak ada yang mengakui terhadap SPPT ini. Nah, hal-hal yang demikian ini ya, tidak ada pemiliknya, tidak diketahui lokasinya, tidak diketahui wajib pajaknya. Nah, ini akan kemudian menjadi tidak tertagih, Mbak. Nah, kalau tidak tertagih, otomatis PAD kita menjadi tidak optimal. Nah, kalau tidak optimal, otomatis pembangunan juga menjadi kurang optimal begitu. Nah, lewat ini maka ini akan sangat memudahkan pemerintah desa untuk bisa mengetahui objek pajak maupun subjek pajaknya. Baik, Ibu Zumaro, ini sudah ada yang bergabung bersama kita ya, yang mengirimkan WA memberikan pertanyaan dari Fahmidi di Gulon. Penggunaan dari pajak yang kita bayar, apakah ada rinciannya yang bisa kita lihat secara langsung atau online, Bu? Jadi mungkin rinciannya gitu kita bisa mengakses di situ nggak, Bu, informasinya? Iya. Silakan, Ibu. Terima kasih Mas Fahmi ya. Mas Fahmi di Gulon. Jadi begini, sebagaimana tadi saya sampaikan di depan bahwa ketika pajak ini penggunaannya nanti adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan, untuk penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Magelang. Jadi pajak ini nanti ibaratnya ajur-ajar begitu ya. Nah, ini ajur-ajar semuanya. Jadi pajak dari pajak PBB, dari pajak
dari pajak hotel, pajak restoran. Kalau sekarang namanya PBJT ya Mbak ya. Sekarang namanya PBJT. Kalau dulu namanya pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan sebagainya. Ini nanti akan di kabupaten ini akan direncanakan untuk pembangunan di Kabupaten Magelang untuk mendanai pembangunan di Kabupaten Magelang. Kecuali ini memang ada hal-hal khusus yang memang diatur oleh pemerintah, misalnya dari pajak rokok misalnya ya. Pajak rokok ini adalah pajak provinsi, tetapi memang kemudian ada bagi hasil kepada pemerintah Kabupaten Magelang yang diantaranya adalah ada bagian persentase yang itu digunakan untuk mendukung kesehatan lewat BPJS. Nah, ini ada persentase tertentu dan ini pasti kita penuhi. Begitu. Jadi seperti itu penggunaannya. Baik, jadi jangan khawatir, semuanya bisa dilihat secara langsung Semuanya bisa dilihat secara langsung. Siap. Ibu Zumaro, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Vivi di Magelang. Ibu, kalau misalnya kita ingin mengadakan tontonan di desa, apakah harus bayar pajak juga Bu? Dan bayarnya apakah bisa melewati aplikasi Trengginas? Begitu Bu. Silahkan Ibu. Iya. Terima kasih Mbak Vivi. Jadi untuk tontonan di desa ya, perlu kami sampaikan bahwa tontonan ini kan ada dua macam Mbak. Ada tontonan yang berbayar, ada tontonan yang tidak berbayar. Nah, sepanjang tontonan itu berbayar, maka itu kemudian dikenakan pajak. Tetapi kalau tontonannya gratis, tentu tidak dikenakan. Seperti itu. Baik, Ini pertanyaan sudah Andien bacakan dan Bu Zumaro, kita break dulu. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya, dan pastinya Sobat Gemilang jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bergabung bersama kami di Jamus Gemilang Jagongan Musyawarah, tentunya di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Awas, minggir. Buru-buru amat, kayak dikejar apa aja sih? Cari dompet. Duh, di mana ya? Aku tuh mau ambil STNK buat difotokopi. Kan aku mau bayar pajak kendaraan motor, Dik. Dan pelayanannya cuma hari ini aja, hari Kamis. Ini udah jam 2 siang dan aku lupa. Hei, tenang dong, duduk sini. Pasti kamu belum update info ya. Sekarang, bayar pajak motor dialihkan ke Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang. Dan gak cuma dilayanin hari Kamis, tapi Senin sampai Jumat, Din. Berarti besok bisa dong? Ya bisa banget lah. Samsat hadir di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kabupaten Magelang, melayani pajak kendaraan 1 tahunan pada pukul 8 hingga 1 siang tanpa istirahat di hari Senin hingga Jumat pada gerai 5 dan 6. Pastikan Anda sudah mendownload aplikasi Magelang Smart Service di Play Store atau App Store di smartphone Anda untuk booking antrian di MPP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Hai, ada informasi terbaru nih. Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Pemerintah Kabupaten Magelang nomor 12 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2023. Peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah tersebut mengatur 1. Jenis pajak daerah yang semula 11 jenis menjadi 8 jenis yang meliputi PBBP 2, pajak barang dan jasa tertentu, BPHTB, pajak MBLB, pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, dan 1 absen PKB dan BPNKB. Yang kedua, jenis retribusi yang dari semula 32 jenis menjadi 18 jenis, meliputi retribusi jasa usaha dari semula 11 jenis layanan menjadi 10 jenis layanan, retribusi perizinan tertentu dari semula 5 jenis menjadi 3 jenis layanan. Muatan peraturan daerah itu meliputi jenis, subjek, wajib, objek dasar pengenaan, saat terutang, wilayah pemungutan, dan tarif pajak daerah. Peraturan daerah Kabupaten Magelang nomor 12 tahun 2023 dapat diunduh melalui jdih.magelangkap.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magelang serta didukung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang dan LPPL Radio Gemilang FM.
Hai Ki, selamat datang di Magelang. Akhirnya ya nyampe juga. Iya nih. Duh, capek banget nih aku. Ya udah yuk istirahat dulu. Udah aku bookingin hotel nih. Wah, di Magelang sekarang hotelnya keren-keren ya. Iya, bener banget. Tinggal pilih aja mau nginep di mana. Karena hotel dan penginapan di sini tuh udah banyak. Ini bisa menambah pendapatan daerah melalui pajak hotel. Dan pastinya pajak hotel untuk membiayai pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hotel dan penginapan-penginapan harus bayar pajak dong ya? Ya harus dong. Segera bayarkan pajak hotel, penginapan, losmen, dan homestay Anda sebelum jatuh tempo. Pajak hotel adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel, yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, internet banking, dan QRIS Bank Jateng. Atau dapat dilakukan di toko modern dan e-commerce terdekat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPPKAD Kabupaten Magelang dan 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Akhirnya wajib pajak beres. Jadi tenang deh kalau udah bayar pajak kayak gini. Gak kepikiran lagi aku. Widih, si paling rajin bayar pajak nih. Iya, kok kamu rajin banget sih bayar pajak? Emang bayar pajak tuh buat apa sih? Iya dong. Nih ya, kalau kita tertib bayar pajak, secara gak langsung, kita ikut berperan dalam membangun daerah tempat tinggal dan mensejahterakan masyarakat di sekitar kita. Tuh, lihat, pembangunan jalan dan fasilitas umum yang sering kita pakai, itu adalah hasil dari pembayaran pajak kita, tahu? Wah, iya ya. Aku tuh masih suka males bayar pajak. Jadi malu. Dasar. Nah, makanya Din, mulai sekarang kamu harus tertib bayar pajak, Din. Karena dengan kita bayar pajak, gak cuma kita aja yang ngerasain manfaatnya, tapi orang lain juga. Lagian, keren tahu jadi wajib pajak, karena kita ikut menyukseskan pembangunan bangsa. Oke deh, mulai sekarang aku bakal tertib bayar pajak. Riz, emangnya kamu udah daftar wajib pajak? Belum. Buruan daftar. Iya, aku daftar sekarang deh. Ya udah sana, buruan daftar. Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara demi kelancaran dan keberhasilan pembangunan suatu negara. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam wajib pajak tahun 2022. Melalui pajak yang sudah Anda bayarkan, telah berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan daerah dan mensukseskan pembangunan bangsa. Bagi Anda, para wajib pajak, jangan lupa untuk selalu tertib membayar pajak. Dan bagi Anda yang belum terdaftar wajib pajak, segera daftarkan diri Anda sebagai wajib pajak baru, agar semua masyarakat dapat menikmati manfaatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kerjasama dengan Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM LPPL Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Masih ada ikuti Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh. Di 96.8 FM LPPL Radio Gemilang. Radio Gemilang. Oke, terima kasih sahabat Gemilang. Untuk Anda yang masih bergabung bersama Andin tentunya di Jamus Gemilang Jagongan lan Musyawaroh bersama BPPKAD Kabupaten Magelang, dan juga masih bergabung bersama kita hari ini ada Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang Ibu Siti Zumaroh. Oke, Ibu Siti Zumaroh tadi sudah menjelaskan banyak sekali ya terkait dengan aplikasi si PBB Trengginas, apa saja manfaatnya, apa saja fitur-fitur pelayanannya, dan lengkap sekali. Jadi masyarakat sangat-sangat dimudahkan ya Ibu ya. Dan
pastinya aplikasi si PBB Trengginas ini dapat diakses di mana aja, kapanpun oleh petugas pajak, pemerintah desa, wajib pajak, dan juga pastinya masyarakat. Oke, Bu Zumaro mungkin bisa menjelaskan ya Bu ya terkait dengan si PBB Trengginas ini kita bisa mengakses kemana nih Bu? Iya Mbak, jadi Mbak Andin untuk si PBB Trengginas ini nanti bisa diakses di cpbbtrengginas.magelangkap.go.id. Oke, ini berarti pakai browser ya Bu ya? Iya betul. Baik, Ibu untuk terkait dengan si PBB Trengginas ini kan pasti ini kan masih baru ya Bu ya, jadi harus perlu sosialisasi. Nah dari BPPKAD sendiri seperti apa sih Bu sosialisasinya? Iya, sosialisasinya di samping kita melakukan sosialisasi kemarin ya, secara manual kita sudah mengumpulkan perangkat desa tanggal 5, 6, 7 sehari 2 sesi ya. Ini sudah kita kumpulkan semuanya. Juga nanti bisa dilihat di channel YouTube BPPKAD Kabupaten Magelang. Sehingga bisa lihat kapanpun oleh siapapun begitu ya. Tidak terbatas ruang dan waktu. Silahkan. Jadi dimudahkan untuk melihat panduannya ya Bu ya, bagaimana cara mengisi untuk di portalnya si PBB Trengginas ini ya. Oke, baik Ibu, apa yang ingin disampaikan kepada sahabat Gemilang Bu terkait dengan si PBB Trengginas ini Bu? Silahkan. Iya, terima kasih Mbak Andin, sahabat Gemilang. Jadi kita tahu bahwa si PBB Trengginas ini suatu proyek perubahan yang akan sangat bermanfaat untuk seluruh masyarakat, untuk pemerintah Kabupaten Magelang, pemerintah desa, bahkan untuk pemerintah pusat juga ya. Nah, tetapi ini perlu didukung oleh kita semua, ya. Perlu partisipasi oleh semua pihak. Jadi agar ini memang betul-betul bisa bermanfaat, perlu kita semua berpartisipasi, perlu kita semua mendukung sehingga betul-betul ini nanti akan bermanfaat. Kalau sebagus apapun aplikasi yang kita buat, perubahan yang kita buat, tetapi kalau tidak kita lakukan secara bersama-sama, tidak kita dukung secara bersama-sama, itu tidak akan ada gunanya, manfaat itu tidak akan ada. Tetapi kalau kita dukung bersama-sama, ayo kita bersama-sama berpartisipasi, maka insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Magelang, termasuk untuk pemerintah, baik itu desa, kabupaten, pemerintah pusat, akan sangat bermanfaat. Jadi ayo kita bersama-sama lakukan, kita bersama-sama berpartisipasi, kita bersama-sama mendukung untuk pelaksanaan program si PBB Trengginas ini. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti Zumaro untuk waktunya hari ini. Sama-sama. Semoga harapan kita ke depannya untuk pembangunan Kabupaten Magelang ini lancar ya Bu ya. Betul Dan Mbak, pastinya taat pajak semua. Iya betul Mbak. Harus dari kita. Betul sekali. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Siti Zumaro. Sehat-sehat ya Ibu ya. Terima kasih. Oke, kapan-kapan Mbak Andin. main lagi sini ya Bu ya. Terima kasih Mbak Andin ya. Oke, baik Sobat Gemilang, sampai di sini dulu perbincangan kita bersama Ibu Siti Zumaro, Kepala BPPKAD Kabupaten Magelang, dan pastinya terkait dengan informasi si PBB Trengginas, Anda bisa langsung aja cek ke Instagramnya di @bppkad Kabupaten Magelang, dan jangan lupa untuk Anda yang ingin melihat panduan mengisi data-data di si PBB Trengginas bisa langsung saja di channel YouTube-nya BPPKAD Kabupaten Magelang. Dan saya Andin beserta kru Gemilang FM yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa untuk selalu dengerin 96.8 FM LPPL Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Baru saja Anda dengarkan Jamus Gemilang, Jagongan lan Musyawaroh di 9